Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salum Kanisa Salsabila dari kelas 12 IPA 3. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang sindrom Patau atau yang biasa disebut trisomi 13. Latar belakangnya, sindrom Patau trisomi 13 merupakan kelainan genetik dengan jumlah kromosom 13 sebanyak 3 buah. Sindrom malformasi multikompleks yang berhubungan dengan trisomi 13 pertama kali dijelaskan oleh Dr. Klaus Patau pada tahun 1960. Sindrom Patau merupakan kelainan autosomal ketiga tersering yang terjadi pada bayi lahir yang hidup setelah sindrom Down dan sindrom Edward. Insiden sindrom Patau terjadi pada 1:8.000 sampai 12.000 kelahiran hidup. Insiden akan meningkat dengan meningkatnya usia ibu. Penyebab sindrom Patau dapat terjadi akibat non-disjunction, kegagalan satu pasang atau lebih kromosom homolog untuk berpisah. Saat pembelahan meiosis 1 atau meiosis 2, trisomi 13 biasanya berhubungan dengan non-disjunction meiosis maternal 85%, dapat pula terjadi akibat translokasi genetik. Terdapat 3 tipe pada trisomi 13, yaitu tipe klasik, translokasi, dan mosaik. Karakteristik trisomi 13 adalah anomali multiple yang berat termasuk anomali sistem saraf pusat, anomali wajah, detak jantung, anomali ginjal, dan anomali ekstremitas. Manifestasi klinisnya dapat berupa mikrosefal, cyclop mata tunggal, struktur nasal abnormal, slap bibir dan palatum, low set ears, dan polidaktili. Tidak ada terapi spesifik atau pengobatan untuk trisomi 13. Kebanyakan bayi yang lahir dengan trisomi 13 memiliki masalah fisik yang berat. Komplikasi hampir terjadi sesegera mungkin seperti sulit bernapas, gagal jantung, gangguan penglihatan, kejang, dan ketulian. Lebih dari 80% anak dengan trisomi 13 meninggal pada tahun pertama. Pencegahan dapat dilakukan dengan berkontribusi dengan ahli genetik sebelum merencanakan kehamilan selanjutnya, terutama bila sebelumnya memiliki riwayat anak trisomi 13. Definisi sindrom Patau, trisomi 13 adalah kelainan genetik serius yang disebabkan oleh adanya salinan ekstra kromosom 13 pada sebagian atau seluruh sel tubuh. Trisomi 13 dikenal juga dengan sindrom Patau. Kondisi ini akan membuat bayi terlahir dengan kelainan fisik dan gangguan intelektual. Trisomi 13 atau sindrom Patau menyebabkan terganggunya tumbuh kembang janin, sehingga meningkatkan resiko terjadinya keguguran, janin meninggal dalam kandungan, atau bayi meninggal beberapa waktu setelah dilahirkan. Hanya 5-10% bayi dengan trisomi 13 yang dapat hidup hingga usia lebih dari 1 tahun. Penyebab trisomi 13. Trisomi 13 disebabkan oleh kelainan genetik saat proses pembuahan, yaitu proses menyatunya sel sperma dan sel telur untuk membentuk bakal janin. Kelainan tersebut menyebabkan adanya salinan ekstra dari kromosom 13. Selain akibat kelainan genetik, adanya tambahan salinan pada kromosom 13 juga bisa terjadi akibat menempelnya kromosom 13 pada kromosom lain. Translocation trisomi merupakan kondisi yang diturunkan dari orang tua ke anak. Faktor yang diduga bisa meningkatkan resiko terjadinya kelainan genetik penyebab trisomi 13 adalah usia ibu saat mengandung. Semakin tua usia ibu ketika hamil, semakin tinggi resiko bayi mengalami kelainan genetik, termasuk trisomi 13. Berdasarkan salinan ekstra yang dibentuk, trisomi 13 digolongkan menjadi: yang pertama ada simple trisomi 13, yaitu ketika terjadinya ekstra satu salinan kromosom 13 di semua sel tubuh. Yang kedua, mosaik trisomi 13, yaitu ketika terdapat ekstra satu salinan kromosom 13 di sebagian sel tubuh. Yang ketiga ada partial trisomi 13, yaitu ketika terdapat ekstra sebagian salinan yang tidak utuh pada kromosom 13 pada sel tubuh. Ada gejala trisomi 13. Biasanya bayi yang menderita trisomi 13 juga memiliki gangguan struktur otak holoprosenfali atau disingkat menjadi HPE, yaitu kondisi di mana otak tidak terbagi menjadi dua bagian. Hal ini dapat berdampak pada fitur wajah bayi sehingga menimbulkan gejala berupa bibir sumbing, gangguan struktur mata, jarak antara mata kanan dan kiri terlalu dekat, gangguan perkembangan saluran hidung, rahang bagian bawah berukuran lebih kecil dari normalnya.
Selain gejala di atas, beberapa kondisi berikut juga bisa terjadi saat bayi mengalami trisomi 13. Yang pertama, tuli dan kelainan bentuk telinganya, ukuran kepala bayi yang lebih kecil, adanya tanda lahir yang berwarna merah dan menonjol, jumlah jari tangan atau kaki berlebih, dan kondisi sebagian kulit kepala hilang atau tidak ada. Diagnosis trisomi 13. Trisomi 13 bisa dideteksi selama kehamilan atau setelah bayi dilahirkan. Berikut ada penjelasannya. Yang pertama, diagnosis saat kehamilan. Ada combined test kelainan kromosom dapat dilihat dari jumlah DNA janin dalam darah ibu dan kadar cairan yang terdapat di bawah kulit bagian belakang leher janin. Informasi ini bisa diketahui dengan melakukan combined test yang terdiri dari tes darah dan nuchal translucency USG. Combined test umumnya dilakukan pada usia-usia awal kehamilan, yaitu sekitar 10-14 minggu. Yang kedua ada ultrasonografi. USG dapat dilakukan saat usia kehamilan 20 minggu. Pemeriksaan ini dapat mengidentifikasi bentuk serta ukuran dari organ janin. Umumnya, bayi yang menderita trisomi memiliki kelainan pada bentuk tubuh dan fitur wajah. Yang ketiga ada tes sitogenetik. Jika janin diduga menderita trisomi 13, maka pemeriksaan ini akan dilakukan untuk memeriksa kromosom janin. Ada beberapa tes mendeteksi kelainan kromosom yang akan dilakukan oleh dokter. Yang pertama, ada non-invasive prenatal testing yang dilakukan saat usia kehamilan 10 minggu dengan mengambil sampel darah ibu hamil yang berisi pecahan DNA janin. Yang kedua ada chorionic villus sampling yang dilakukan saat usia kehamilan 11-14 minggu dengan mengambil sampel cairan ketuban. Yang ketiga ada amniocentesis yang dilakukan pada usia kehamilan 15-20 minggu depan mengambil sampel cairan ketuban dan jaringan plasenta. Ada diagnosis saat bayi sudah dilahirkan. Trisomi 13 terkadang baru terdeteksi setelah bayi lahir. Hal ini bisa disebabkan oleh pemeriksaan kehamilan yang terkadang tidak dilakukan secara rutin oleh ibu hamil. Pada waktu bayi baru lahir, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap bayi dan melihat tanda trisomi 13 yang dialami. Lalu, untuk memastikan diagnosis dan tingkat keparahan kondisi, dokter dapat melakukan pemeriksaan penunjang, seperti pemindaian dengan Ronsen atau MRI. Yang kelima ada pengobatan trisomi 13. Trisomi 13 belum bisa disembuhkan. Pengobatan bertujuan untuk mengurangi ketidaknyamanan yang dialami bayi, sekaligus memastikan agar bayi mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Penderita trisomi 13 kebanyakan meninggal pada tahun pertama kehidupan dan jarang mencapai usia remaja. Oleh karena itu, dokter akan berhati-hati dalam memutuskan metode penanganan yang tepat demi keselamatan bayi. Penanganan untuk mengobati trisomi 13 bisa berupa terapi atau operasi tergantung pada gejala dan tingkat keparahan kondisi. Ada pencegahan trisomi 13. Pada masa kehamilan, ibu hamil perlu menjalankan pemeriksaan rutin ke dokter. Pemeriksaan rutin berguna untuk mendeteksi gangguan atau kelainan pada janin sejak dini, sehingga bisa segera diberikan penanganan. Berikut ini adalah jadwal kontrol kehamilan yang dianjurkan. Ada minggu ke-4 hingga minggu ke-8 sebulan sekali, minggu ke-28 hingga minggu ke-36 2 minggu sekali, minggu ke-36 hingga minggu ke-40 seminggu sekali. Jika Anda sudah memiliki anak yang menderita trisomi 13 yang disebabkan translocation trisomi 13, Anda dan pasangan perlu menjalankan konseling dan tes genetik. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar risiko trisomi 13 terjadi di kehamilan-kehamilan selanjutnya. Sebelum memasuki bab kesimpulan, ada yang mau ditanyakan? Saya akan bacakan kesimpulannya. Sindrom Patau trisomi 13 merupakan kelainan autosomal ketiga tersering yang terjadi pada bayi lahir yang hidup setelah sindrom Down trisomi 21 dan sindrom Edward trisomi 18. Insiden sindrom Patau terjadi pada 1:8.000 sampai 12.000 kelahiran hidup. Insiden akan meningkat dengan meningkatnya usia ibu. Penyebab trisomi 13 dapat terjadi akibat non-disjunction saat pembelahan meiosis 1 atau meiosis 2. Sekitar 85% trisomi 13 berhubungan dengan non-disjunction meiosis maternal. Dapat pula terjadi akibat translokasi genetik. Terdapat 3 tipe pada trisomi 13, yaitu tipe klasik, translokasi, dan mosaik.
Karakteristik trisomi 13 adalah anomali multiple yang berat, termasuk anomali sistem saraf pusat, anomali wajah, detak jantung, anomali ginjal, dan anomali ekstremitas. Saya tutup presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Panas banget. Banyak kan di rumah kamu, mau singkat-singkat wah.